Halo, jumpa lagi dengan Amiwan channel tutorial dan edukasi. Terima kasih untuk kalian semuanya yang masih setia menyimak video-video saya. Semoga ini menjadi amal buat kalian. Saya juga berterima kasih yang sudah mau like dan subscribe video-video saya. Saya yakin ini sesuatu yang memang sama-sama kita butuhkan. Saya bicara tentang algoritma ya. Algoritma ini memang sesuatu yang harus kita pelajari. Memang kita harus paham ya, apa sebenarnya algoritma. Algoritma ini adalah sebuah sistem yang dipasang oleh platform YouTube ya, sistem yang dipasang oleh platform YouTube tujuannya untuk mengurutkan video-video yang ada di dalam YouTube ya, mengelompokkan video mana yang paling teratas dan video mana yang terbawah. Video teratas otomatis adalah video yang banyak penontonnya, video yang banyak diminati orang, video yang trending. Sedangkan video yang di bawahnya otomatis nilainya pasti di bawahnya, baik itu subscribe-nya, baik itu interaksinya, seperti itu. Dan di dalam algoritma ini berupa langkah-langkah dan juga data yang bisa mengelompokkan beberapa video gitu. Misalkan ada orang baru, ada penonton baru yang dia baru aja buka YouTube, dia bukan seorang YouTuber, otomatis algoritma ini akan menyajikan beberapa video yang trending ya, beberapa video yang trending, dan ketika dia sudah menonton video-video itu, algoritma akan berubah mengikuti selera penontonnya. Ketika penonton itu menonton satu tayangan A, B, C, maka selanjutnya dia akan menampilkan video-video atau tayangan-tayangan yang sudah dia ikuti, yang sudah dia lihat, dan juga direkomendasikan ke beberapa video sejenis ya, gitu, beberapa video. Jadi perlu dipahami bahwa algoritma ini hanyalah satu sistem ya, satu sistem aplikasi dan bukan robot, karena algoritma ini adalah program ya, algoritma adalah program yang dibuat oleh programmer yang bertujuan untuk mengelompokkan beberapa video dari konten kreator, dan ini ditujukan untuk para penonton, bukan untuk konten kreatornya. Nah, makanya kita sebagai konten kreator kita harus paham perubahan algoritma seperti apa, karena algoritma ini akan berubah mengikuti selera penontonnya ya. Ketika penonton itu sedang trending dengan tayangan sesuatu, nah kita sebagai konten kreator harus mampu mengimbangi perubahan itu. Apa yang sedang trending, makanya kita harus buat video sejenis yang trending. Ya, walaupun mungkin tema kita bukan tema yang trending, tapi kita bisa mengikutkan dengan kata kunci. Ya. Kalau kita punya temanya itu tentang handicraft atau mungkin tentang tanaman, kita bikin hashtagnya sesuai dengan trending yang saat ini ada. Gitu. Dengan begitu, nanti algoritma ini akan mengelompokkan video kita itu juga masuk ke dalam kelompok video-video yang trending, seperti itu. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang langkah-langkah yang digunakan algoritma untuk menentukan video-video sesuai peringkatnya. Itu ada 6. Yang pertama, algoritma ini akan mencoba memahami konteks dari video, baik itu topik, genre, atau target audience. Yang kedua, relevansi. Secara umum, menurut algoritma, yang paling relevan itu ya video yang trending. Nah, makanya algoritma akan mengevaluasi terhadap video-video, terhadap pencarian yang ditentukan oleh pengguna. Ketika pengguna banyak mencari video tentang A, maka algoritma ini akan mengevaluasi benarkah video ini kategori dicari, kategori memang banyak diminati atau tidak, atau hanya sekedar mereka-mereka yang saling support atau gimana. Itu algoritma memahami tentang itu gitu. Makanya sebagai seorang content creator harus tahu jangan asal support atau mungkin saling tonton yang memang tidak memahami ilmunya. Yang ketiga ada popularitas. Algoritma akan
Nah, video yang populer, video yang trending itu akan lebih sering direkomendasikan oleh algoritma ke banyak orang daripada video yang tidak viral, tidak relevan, gitu, tidak booming. Makanya tantangan bagi kita seorang content creator itu bagaimana bisa membuat sebuah video yang bisa booming, banyak penontonnya, ya, banyak subscribe-nya, dan juga interaksi di kolom komentarnya banyak, gitu. Nah, ini tantangan kita sebagai seorang content creator. Yang keempat adalah interaksi pengguna. Algoritma akan menilai satu video itu dari nilai interaksi pengguna, jumlah penonton, dan juga dukungan maupun komentar. Makanya sangat disarankan ketika Anda menjadi seorang kreator, ya, YouTuber kreator, Anda harus mempunyai dukungan. Anda harus punya grup, ya. Anda harus membuat grup yang bisa saling mendukung video Anda. Ketika Anda upload satu video, pendukung Anda atau subscribe Anda ini dengan otomatis dia akan memberikan komentarnya. Mereka akan melihat videonya. Mereka akan like dan subscribe video Anda. Itu yang terpenting, ya. Jadi bangunlah komunitas sejak awal. Yang kelima adalah personalisasi. Algoritma akan menyesuaikan hasil pencarian sesuai preferensi pengguna, ya. Makanya preferensi pengguna ini akan menjadi satu alasan kenapa video kita itu banyak disebar ke pengguna yang mungkin satu niche, ya. Makanya menjadi satu konten creator yang tayangannya, videonya bisa viral itu satu tantangan. Anda harus bisa mengikuti alur itu, ya. Ketika Anda bisa mengikuti perubahan dari algoritma sesuai dengan preferensi penggunanya, makanya disitulah Anda akan masuk dalam kategori konten kreator yang profesional. Yang keenam adalah rekomendasi, ya. Algoritma akan merekomendasikan video-video kamu berdasarkan pencarian dari pengguna, ya. Maka di sini sangat erat kaitannya dengan kata kunci, ya. Ketika video Anda itu sudah terkelompokkan ke satu niche, satu tema, maka dengan sendirinya ketika video Anda itu Anda pasang kata kunci, maka video Anda akan dikelompokkan ke video-video itu. Makanya nanti ketika Anda melihat satu tayangan, pasti di akhir video akan ada yang namanya rekomendasi penayangan. Ada video yang disematkan di kanan dan kiri. Anda tinggal pilih lanjut atau tidak. Silahkan menonton, lanjutkan menonton atau tidak, gitu. Selanjutnya akan kita bahas masalah rekomendasi video. Ya, rekomendasi video ini adalah sebuah rumus, ya. Bagaimana sebuah video itu bisa booming, bisa banyak penonton, bisa viral, itu tentu ada aturannya, ada rumusnya. Yang pertama adalah klik. Ketika video Anda sudah tayang di YouTube, tentunya sumber pertama atau adalah hal pertama yang membuat orang klik itu adalah thumbnail, ya. Thumbnail Anda menarik, otomatis akan mengundang klik orang untuk mengekliknya. Yang kedua, judulnya. Ketika judulnya itu menarik dan memancing, biasanya itu akan menarik orang untuk klik, ya. Yang ketiga, deskripsi penjelasan dari isi video Anda itu juga akan mempengaruhi. Makanya ketika satu video Anda upload, jangan lupa perbaiki thumbnail, perbaiki judul, bikin judul yang mengundang orang untuk, yang memancing, ya, yang memancing orang untuk klik, dan isi dari konten videonya jelaskan di deskripsi, ya. Itu yang akan nantinya mempengaruhi orang untuk klik, ya. Rumus yang kedua yaitu watch time atau jam tayang. Nah, jam tayang inilah yang banyak dikejar oleh konten kreator atau YouTuber, karena untuk bisa monetisasi itu kita dipersyaratkan untuk memenuhi 4.000 jam tayang, 1.000 subscribe, dan 10.000 penayangan video short. Nah, ini tentu butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan, tidak mudah memang, tapi tidak sulit. Karena apa? Disinilah letak dimana kita punya nilai, ya.
untuk bisa mengejar itu tentunya kita harus memiliki video yang memang bermanfaat. Kata kuncinya di sini, Anda harus mempunyai video yang diminati orang. Isi kontennya bermanfaat. Ketika orang mau berlama-lama melihat video Anda, menyimaknya sampai habis, itu tentu tidak bisa dipungkiri bahwa video Anda punya nilai, punya manfaat, punya sesuatu yang bisa mereka pelajari, punya sesuatu yang bisa mereka praktekkan kembali. Nah ini. Jadi kuncinya Anda harus membuat video yang punya nilai, punya manfaat, agar apa? Penonton betah menonton video-video Anda. Ya, memang tidak harus keseluruhan dari durasi video itu harus ditonton, minimal 30% dari jam, minimal 30%, minimal 30% dari video Anda itu sudah ditonton, itu sudah bisa jadi rekomendasi, gitu lah. Makanya untuk bisa meraih penonton yang banyak, untuk bisa segera mendapatkan jam tayang yang dipersyaratkan oleh YouTube, Anda harus mempunyai video yang bermanfaat, video yang berkualitas, video yang banyak dicari orang, tutorial-tutorial, itu yang harus Anda cari. Yang ketiga adalah positive engagement. Nah, engagement ini adalah trustnya penonton dengan kita. Ya. Ketika penonton itu merasa puas dengan tayangan Anda, penonton merasa terbantu dari video Anda, penonton mendapatkan sesuatu yang dia cari, tanpa disuruh pun mereka akan dengan senang hati berkomentar, memberikan like dan subscribe-nya untuk Anda. Nah, ini yang terpenting ya. Ya, memang tantangannya di sini. Untuk mendapatkan like dan subscribe dari penonton, itu tentunya kembali ke langkah kedua tadi. Kita harus mempunyai video yang punya nilai, punya manfaat, sebuah tutorial yang memang dia cari. Makanya sangat penting sekali bagi Anda ketika upload satu video, amati di sana, jangan sampai menonaktifkan kolom komentar ya. Karena ketika Anda menonaktifkan kolom komentar, otomatis tidak ada orang yang mau komentar di video Anda. Padahal sebenarnya mungkin video Anda itu menarik. Ya, makanya perhatikan sebelum Anda upload, perhatikan semuanya tentang berbagai persyaratan ketika Anda mengupload video. Ya, di sana kan ada judul, ada deskripsi, ada thumbnail, ada hashtag, termasuk pengaturan tentang video ini diperuntukkan untuk anak-anak atau bukan, ya. Terus komentarnya diaktifkan atau dinonaktifkan itu diteliti satu persatu. Jangan sampai menonaktifkan kolom komentar, karena salah satu rekomendasi YouTube itu adalah ketika engagement atau trustnya penonton dengan kita itu berupa dia mau menuliskan isi hatinya dalam komentar, dan Anda sebagai kreatornya memberikan jawaban, entah komentar itu pujian atau pertanyaan, Anda harus memberikan jawaban. Jadi bentuk dari interaksi kreator dengan penontonnya ini, disitulah salah satu rekomendasinya terjadi interaksi yang baik. Nah, ini satu hal yang akan nanti menjadi rekomendasi bagi YouTube untuk mendistribusikan video Anda ke banyak orang. Jadi sudah paham ya tentang bagaimana algoritma itu berjalan. Kalau Anda sudah paham, tentunya Anda akan mau belajar lebih serius lagi ya, karena ternyata algoritma itu bisa berubah-ubah sesuai dengan penggunanya, dan kita memang harus mengikuti selera penonton ya. Ketika penonton sedang ramai di video tentang sesuatu yang saat itu sedang viral ya, kita ikuti pola-pola seperti itu, tanpa harus membuat video yang sama, tapi minimal Anda pasang hashtagnya dengan hashtag mengikutkan video-video yang viral itu, sehingga nanti setidaknya video kita akan dikelompokkan kepada video-video yang sedang viral itu, sehingga nantinya video kita juga ikut viral ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Apabila ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar lebih memacu saya lagi untuk membuat konten-konten yang lebih baik, dan Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bisa Anda cari di video ini.
Terima kasih sudah setia sampai saat ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.